Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat ulang sare. Gimana kabarnya hari ini? Mudah-mudahan selalu sehat, selalu tabah, dan selalu kuat. Sebelumnya terima kasih yang sudah datang untuk menonton ke channel ini walaupun terpaksa, tertindas, dan tisoledat ngeklik channel. Sebelum kita masuk ke cerita, seperti biasa, siapkan kopi, rokok, cemilan, sabun, dan sambil rebahan di WC tetangga. Mari kita masuk ke alur ceritanya. Cerita awal mula desa dari dulu mempercayai dewa, dan mungkin di beberapa daerah definisi dewa berbeda-beda. Film ini merupakan film dokumenter keseharian dari seorang dukun, dan dukun ini menyembah dewa bayan. Mereka memulai mendaki gunung untuk melakukan ritual penyembahan terhadap dewa bayan. Dan mereka tidak mengetahui asal-usul dari dewa bayan tersebut karena merupakan kepercayaan dari leluhur mereka. Asal mula dia menjadi dukun karena turun-temurun dari neneknya. Dan dewa bayan hanya merasuki kepada perempuan sebagai perantara. Dan setiap tahun ada acara ritual yang mereka lakukan. Dan dukun tersebut pun dipercayai dapat menyembuhkan dari segala penyakit. Tapi tak termasuk bisul, nyeri huntu, jeung hese modal. Datang nanya ke dokter, anu nyeri hulu suntik nana bujur lain dini hulu. Beda dukun di Indo jeung di Thailand. Dukun di Thailand melakukan keseharian mereka seperti di rumah pada penduduk. Beda jeung dukun di Indo mah. Nya jauh dari pemukiman, di tengah leuweung, pokokna mah kitulah hese dicaritakeunana. Dukun pun datang ke pemakaman suami dari adiknya, yang di situ terdapat pemeran utamanya nyaeta Simin. Dan keluarga dari dukun tersebut yang hese dijabarkeunana hiji-hiji, pokoknya loba pokoknya. Dan adiknya pun bukan merupakan dari orang yang percaya dengan dewa bayan. Setelah selesai pemakaman, mereka pun memulai bersantai, bermain kartu, dan meminum intisari. Mumpung tim Prabu. Dan akhirnya Simin pun marah, kesal, dan tepugu-pugu nyarekan si aki-aki cenah ngadat ka manehna. Tapi da eueuh anu ngambek ka manehna. Taek teuing cigana nginumanana. Loh, dia lah. Wanda! กูอยู่ใส่ๆกูนั่งบอกกูเหมือนกันเลยออกมายังไม่ได้หรอกลูกนี่แล้วปกติแล้วไอ้หมิง Dan dukun pun merasa ada yang aneh dengan tingkah lakunya. Saat akan tidur, melihat Simin yang bertingkah laku aneh dan tiba-tiba dan kagetnya sarua ternyata ada nenek tua yang buta, dan Min pun langsung sare saat nenek-nenek tersebut pergi. Keesokan harinya, nenek-nenek tersebut pun meninggal tanpa alasan dan tanpa sebab. Saat si dukun melihat nenek tersebut yang meninggal, ternyata si Min pun berada di tempat tersebut. Saat si Min melihat si dukun, dia pun pergi ke ujung rumah dan tanya horek naon. Sin pun berpindah di mana ujuk-ujuk si dukun pergi ke kamar si Min. Dan si dukun pun melihat ada sesuatu di kamarnya. Dan akhirnya si Min pun datang dan mengusir mereka dari kamarnya. แม่ออกไปดิหมิงออกไปจะต้องบอกคอยเด้ถ้ามันมีอย่างแปลกๆนะ Sin pun berlanjut di mana rekaman si Min yang sedang di ujung rumah ternyata jika ayah gejala ayan kikituannya. Dan Min pun tidak menyadari hal tersebut, dan akhirnya Min pun datang ke tempat pekerjaannya. ก็หนูเป็นพนักงานค่ะอยู่ศูนย์จัดหางานหนูพูดดู mereka kan Singkat cerita, di mana sedang ada persiapan untuk acara hari Natal, Min pun bertikah aneh. Seakan-akan dia merupakan anak kecil yang senang dengan sepatu dan bermain di wahana anak-anak. Iba Iming Di mana sekarang Min sedang berada di tempat hiburan dan dia pun pulang sambil abok dan tidur di kantornya. Pagi pun menjelang, di mana kantornya sudah dibuka. Tiba-tiba, darah pun keluar dari celananya.เมื่อคืนไปนอนไหนมา เป็นหมานี่จัง เป็นมานานหรือยังไหนมาคุยกับ
Ibunya Min pun menanyakan ke kakaknya tentang si Min itu kunaon. Kakaknya pun bilang bahwa si Min dirasuki oleh Dewa Bayan yang ternyata pernah dialami oleh saudaranya. มันเป็นเพื่อนกับตอนที่มึงกับอีนิ่มเป็นตัวนั้นแม่นบ่ล่ะ เฮียอะไรอีกแกเฮ้ยอย่าทำอะไรเนี่ยบ้า มิ้งเคยเป็นอะไรแปลก เท่าที่ถ่ายมาก็ไม่มี Akhirnya si Min pun kembali ke tempat kerjanya. Dia pun dipanggil si bosnya dan langsung dipecat, terpugu-pugu dipecat. กันตาผมขอคุยด้วยหน่อย Ternyata hasilnya dari CCTV dia melakukan hal yang tidak terduga. Sensornya seetikanya ame teu penasaran. Karena merasa kesal, bosan, akhirnya si Min pun melakukan percobaan bunuh diri yang akhirnya diketahui oleh ibunya dan dilarikan ke rumah sakit. Ibunya pun ingin ritual penyembuhan. Ternyata, menurut si dukun dia tidak bisa dengan ritualnya karena yang memasuki dan menyudahi si Min bukanlah si Dewa Bayan akan tetapi makhluk jurig. Anu lain apa pokoknya? Eta pokoknya si Dewa Bayan nih. เป็นอย่างยังสิบ่ได้ Ibunya pun mendatangi parabola untuk menyembuhkan anaknya. Tiba-tiba บอกว่าให้หยุดเศร้ากูสิบ่ซอย กูก็มีวิธีของ เดี๋ยวย่าแผลมึงสิซอย Shin pun berpindah di mana mereka melakukan pencarian di malam tersebut. Dan mereka pun akhirnya melaporkan ke polisi. เคสนี้แหละ ไปก่อนเด้อสนะ เพราะไม่ตำรวจไปเบื้องที่เกิดเหตุ Dukun pun mencari petunjuk di kamarnya Simin dan ternyata dia menyadari bahwa dia telah diculik oleh saudaranya yang sudah meninggal. Dan si dukun pun melakukan ritual di pohon tempat di mana saudaranya itu mati akibat bunuh diri. กี่วันกี่คืนก็ทำไปจนกว่าจะรู้ว่าไอ้แม็กมัน Telur pun pecah berwarna hitam dan dia menyadari bahwa saudara yang telah meninggal tidak ada sama sekali hubungannya dan dia pun langsung bergegas pergi dengan istrinya sebagai dukun ke suatu tempat dan akhirnya si Min pun ditemukan dan langsung dibawa ke rumah sakit. Lain kayak masih dukun, beda ieu mah. Lanjut ke cerita di mana si dukun akhirnya mendaki gunung untuk meminta pertolongan ke Dewa Bayan. Di tempat lain, akhirnya si Min pun pulang dan saat sedang disuapi ibunya, si dukun pun datang. Dan si Min pun yang sedang kerasukan dengan senyum sinisnya saat ditanya oleh si dukun, dia pun menjawab bahwa dia adalah Dewa Bayan. Akan tetapi si dukun pun terpercaya, siapa lain si Kabayan cenah. Nah si Kabayan dibawa-bawa. Siapa Jurig ya. Jurig pun dengan nada meledek berkata, "Cik saha aing saha."เนี่ยก็เพราะว่าพี่สาวสุดที่รักของมึงมันไงมึงรู้ปะ
Scene pun berlanjut di mana si dukun mendatangi temannya yang membuka tempat ruqyah dan dia pun meminta bantuan temannya. Ternyata yang merasuki Simin merupakan dewa aneh. Ting ta dewa aneh teh nu kumaha aing ngalieur da aing ngelempar bola. Cenah ieu mah nya, cenah. Segala jenis rupa asup termasuk arwah pepohonan. มิง เฮ้ย ที่เสียกุญแจข้าไว้ไขสิครับย้อนความอาฆาตพยาบาทโดยคำพูดพร่ายที่เป็นสัตว์เดรัจฉาน แมงมุม รวม ห้องนี้แหละที่เกิดพลอยมิง Scene pun berpindah karena rumah ibunya saat pagi selalu berantakan. Si kameramen pun memasang CCTV untuk melihat aktivitas Simin. Tiba-tiba, kalau nggak siap Chan. Jurik pun sadar kamera. Gaya gitu jurik teh apa lamun terasup TV. Simin pun melakukan aksinya dengan beringas. Bahkan anjing peliharaannya pun disantap. Duh, aing ngakarunya teboga salah, teboga nanaon dihakan we. Bahkan ponakannya pun diculik. Beruntung mereka akhirnya melumpuhkannya. Akan tetapi pada saat akan dilakukan ritual, si dukun pun meninggal tanpa sebab. Singkat cerita, akhirnya persiapan untuk ritual pun dimulai. Setelah selesai dengan persiapannya, di malam harinya pun ritual dimulai. Di mana yang awalnya Mimin kira Simin yang dibawa ke tempat ritual, ternyata yang dibawa merupakan ibunya Simin. Di tempat lain ternyata Simin dikurung di dalam kamarnya dan dijaga oleh istri paman dan kameramen. Simin pun memanggil, "Nah, aing dikurung." Karena disuruh si dukun dengan kondisi apapun untuk tidak membuka kamarnya. Karena tantenya mendengar anaknya menangis di dalam kamarnya. Dan saat diperiksa anaknya pun berada di tempat tidurnya. Karena tantenya sudah dimasuki, dan dibutakan oleh si Jurik, dia pun memaksa untuk membuka kamar Simin. เปิดลูกที่ในนั้น เปิดไม่ได้ครับผีก็เปิดในนั้นนะประคอง Tapi aing sumpah keheula kasih kameramen teh supaya ngalikeun hungkul dan ngabantuan. Scene pun berpindah di mana si dukun sudah membungkus kendi. Dia pun membawa kendinya. Tiba-tiba PLN pun memutuskan listriknya karena sudah menunggak 1 tahun tidak membayar. Lampu kameramen pun dihurungkan. Ternyata si dukun tersebut bunuh diri di lantai 1/2 meter dan dia pun mati. Scene pun berlanjut di tempat Simin. Ternyata suara bayi tersebut dari suara Simin dengan dubbing suara bayi gitu. Dan si tantenya pun ditusuk lehernya oleh Simin. Kameramen pun ngumput, dasieun dibunuh ku Simin. Scene pun dibulak-balik bari aing lieur, di mana si kameramen di tempat ritual melihat si dukun yang sudah mati. Di luar tempat ritual, orang-orang pun menghilang semuanya bagai kentut. Tapi saat melihat sekitar, ternyata ada seseorang dengan akting yang lumayan menyeramkan. Si kameramen pun dikejar, diudag.
Di tempat lain, kameramen Simin pun mencoba untuk kabur, tapi dia malah melihat Simin sedang mengemil bayi tantenya. Dan Simin pun melihat kameramen tersebut. Akhirnya dia pun mendatangi, menghampiri, dan meludahi si kameramen tersebut. Sim pun berpindah, di mana di saat tempat ritual sedang melihat si dukun yang bunuh diri, si Om pun menghampiri ibunya Simin dan menyuruh semuanya untuk melanjutkan ritualnya. Dan semua pun melanjutkan ritualnya. Lumayan capek gitu ya. เขาเสียพิธีต่อมึงไปเก็บเศษ Di tempat lain, si kameramen yang sedang kabur dari kejaran yang kesurupan akhirnya ditangkap. Lanjut ke cerita, saat mereka melanjutkan ritualnya, Ibu Min pun mengambil dupa mereka. Semua terkaget, dupa yang mereka nyalakan malah dibalikan. Alhasil, mereka semua pun kesurupan. Teuing kameramen anu kasabaraha ya teh. Nak kabur, Simin pun ternyata sudah berada di tempat tersebut. Dia pun lari, lompat bari neangan tempat persembunyian. Gerak ini. Alasa lilini nama maha isi. Tiba-tiba, Simin pun mencekik ibunya sampai terjatuh. Keluar kusa. Sebelum si dukun meninggal, dia pun sempat diwawancarai oleh si kameramen. Ternyata si dukun itu pun ragu tentang ritual pengusiran itu. Dan film pun berakhir. Jadi, akhirnya terpecahkan film horor anu biasana kameramen selamat. Ayeuna, anu selamat hiji acan. Tidak ada yang selamat satupun. Terus anu ngedit film ieu saha tuh? Hatur nuhun.